Pemirsa, terkait persoalan pendidikan yang terjadi di Gemit, kini Suara Harapan dapat mewawancarai Ketua Klasis Kupang Tengah, Pendeta Gustav Amekan STH. Ngomong soal pendidikan Kristen dan tanggung jawab majelis sinode majelis klasis, sudah ada keputusan sidang bersama bahwa dukungan pendidikan untuk sekolah-sekolah Gemit mulai dari SD, SMP dan seterusnya itu dalam bentuk penyetoran dari tiap jemaat, penyetoran wajib dari tiap jemaat sebanyak 2% dari hasil per bulan. 2% itu mekanisme pengaturan, penyetoran dan kemudian distribusi ke sekolah-sekolah ialah dari jemaat setor ke klasis, dari klasis meneruskan ke bagian pendidikan melalui majelis sinode, bendahara sinode, lalu kemudian dari bendahara sinode meneruskannya ke bagian pendidikan, dan dari pendidikan di Gemit nanti menyalurkannya ke yayasan dan yayasan meneruskan ke sekolah-sekolah Gemit. Itu mekanisme penanggulangan pendidikan di sekolah-sekolah Gemit. Mekanisme itu sudah bagus memang kalau kita lihat sistemnya sudah bagus, tapi yang menjadi soal ialah ada 2 soal. Yang pertama, penyetoran dari 2% dari tiap jemaat itu karena 2% angkanya tidak terlalu banyak. Ada yang bisa 2% itu ada yang stok 50.000, 25.000, karena memang penghasilan jemaat seperti itu. Itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua ialah karena dananya terhimpun dalam jumlah yang terbatas, maka ketika dialokasikan ke sekolah-sekolah itu dalam jumlah yang sangat kecil juga, sehingga bisa hanya menjawab kebutuhan-kebutuhan yang bisa terjawab seperti buku-buku, lalu ada beberapa kebutuhan ini karena memang bantuan dananya kecil. Itu faktor dari jemaat kecil sekali. Nah, untuk Kupang Tengah kita punya yayasan, tetapi sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang kita belum ada pertemuan khusus antara yayasan dan majelis klasis dalam rangka memikirkan solusi terbaik untuk mengatasi pergumulan sekolah-sekolah ini. Kami berupaya untuk buat ini, tapi tidak pernah buat pendekatan bersurat, tapi tidak pernah ada jawaban. Ya, itu tantangan juga bagi saya. Tapi faktanya ya Allah sinode memberi bantuan, walaupun yayasan kita sulit pendekatan dan sampai sekarang kami belum kesepakatan, tapi sinode melalui UPT Pendidikan itu ada bantuan yang sudah pernah kita dapat. Tahun kemarin kita dapat 15 juta dan saya alokasi khusus untuk SD Gemit Oilpua dan SD Gemit Oilbubuk, masing-masing 15 juta. Nah, uang itu masuk lewat rekening klasis. Setelah uangnya ada di rekening klasis, kami mengeluarkan undangan untuk kepala sekolah. Dan dalam pertemuan dengan kepala sekolah ada sejumlah keluhan yang disampaikan. Dan dalam kesepakatan kami ialah karena uangnya hanya 7,5 juta, jadi dipakai untuk pembiayaan rutin dari para guru, dan hasil pembiayaan rutin itu dikembalikan pertanggung jawabnya dalam bentuk witansi. Nah, dalam pertemuan untuk menyerahkan dana itu, salah satu keluhan yang muncul ialah dari SD Gemit Pua menyangkut dengan kondisi gedung yang
sudah sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat belajar. Nah, terus sekitar bulan April itu ada telepon dari Bapak Kepala Sekolah untuk kalau dapat kami bersama ke Dinas PPO Kabupaten meminta bantuan. Nah, setelah kontak person, lalu kemudian tidak terlalu lama itu ada pergantian kepala sekolah. Dan itu yang menjadi soal sampai dengan saat ini. Nah, rencana yang waktu itu kami sepakati adalah bahwa selain bersama ke Dinas PPO, dari gereja melalui jemaat Getsemani Olpua, kami mengundang semua orang tua siswa, kita duduk bersama, berpikir bersama bagaimana mengatasi kondisi fisik bangunan yang ada dan tanggung jawab jemaat terhadap pendidikan di SD Gemit Olpua itu seperti apa ke depan. Nah, setelah yang kami mendorong kami untuk berpikir seperti itu karena di SD Gemit sekarang rencana terakhir yang akan kami buat ialah sebelum pertengahan Agustus dari majelis klasis kami akan bertemu dengan kepala sekolah, dengan pendeta dan anak-anak, orang tua dari anak-anak yang mengalami pendidikan di SD Gemit Olpua. Kami duduk bersama untuk memikirkan masa depan sekolah itu. Ada jalan lain yang kami pikirkan, tapi ini memang agak sulit, yaitu dari langkah pertama itu kami akan mencoba untuk membangun kesepakatan dengan teman-teman pendeta, teman-teman yang mengatur jemaat di teritori 1, wilayah di teritori 1, untuk kalau dapat ada kontribusi-kontribusi yang mendukung. Tapi itu bagi saya belum ini, nanti kita buat dulu pertemuan pertama, kita sikapi itu, baru kita masuk langkah kedua. Mungkin itu beberapa hal keluhan dan catatan-catatan yang merupakan harapan ke depan untuk menjawab pergumulan di SD Gemit Olpua. Dan tidak ada SD Gemit Olpua, ada SD Gemit Olbubuk. Dan mungkin yang butuh perhatian besar SD Gemit Olpua, karena memang gedungnya sangat tidak bagus untuk dijadikan tempat belajar, mengancam nyawa siswa. Seperti itu.